Sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti saat ini, yang dimana bahasa Indonesia itu sendiri telah menjadi bahasa persatuan atau pemersatu bangsa dan memiliki peran penting dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya ejaan Van Ophuijen, itu adalah sistem ejaan bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia, yang disusun oleh seorang ahli bahasa Belanda bernama Charles Adrian Van Ophuijen pada tahun 1910. Ejaan ini merupakan sistem ejaan resmi pertama yang digunakan di Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka untuk menulis bahasa Melayu Latin. Sebelum ejaan ini dibuat, penulisan bahasa Melayu belum memiliki aturan yang seragam. Berbagai daerah menulis dengan cara berbeda-beda. Ada yang memakai huruf Arab Melayu, ada pula yang memakai huruf Latin dengan beragam variasi. Untuk menyeragamkan penulisan, pemerintah kolonial Belanda menunjuk Van Ophuijen untuk membuat pedoman ejaan huruf Latin bagi bahasa Melayu. Hasilnya diterbitkan dalam buku berjudul begini, Kitab Logat Melayu 1900, yang berisi tata bahasa, ejaan, dan aturan penulisan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijen. Berikut beberapa ciri khas ejaan ini. Unsur contoh dalam ejaan Van Ophuijen: huruf J diganti D, jalan. Huruf U ditulis Y, saya. Huruf C ditulis TC, cerita, cerita. Huruf SY ditulis SJ, syarat. Digunakan E untuk bunyi E tertutup, E untuk bunyi E terbuka, tidak digunakan lagi. Bahasa Melayu menjadi dasar bahasa sebelum dikenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan, lingua franca di Nusantara, bahasa perdagangan, dan bahasa penghubung antar suku dan daerah, terutama di wilayah pesisir seperti Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok etnis, bahasa Melayu menjadi pilihan yang alami untuk dijadikan dasar bahasa nasional. 1901-1928, Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Awal abad ke-20, muncul semangat persatuan dan nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, ikrar inilah yang menandai lahirnya bahasa Indonesia secara resmi sebagai bahasa persatuan. Padahal pada masa itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan bahasa resmi pemerintahan adalah bahasa Belanda. 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, media massa, dan dokumen hukum negara. Pembakuan dan pengembangan bahasa kemarin ditandai dengan upaya pemerintah memperkuat dasar kebahasaan dan penguatan utama kebahasaan tahun 1972 yang meneliti, mengembangkan kosakata, dan membuat kamus. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan nasional. 2000 sekarang, bahasa Indonesia di era digital dan global. Memasuki abad ke-21, bahasa Indonesia terus berkembang. Banyak serapan dari bahasa asing, Inggris, Arab, Mandarin, dan teknologi. Digunakan di media sosial, internet, dan teknologi digital. Bernyat di nama Indonesia atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, BIPA, siap. Pemerintah aktif memperjuangkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Bahkan pada 2023, UNESCO resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia di Forum PBB. Kesimpulan, perjalanan bahasa Indonesia adalah simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Dari akar bahasa Melayu, dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda, diresmikan pada kemerdekaan 1945,
dan kini berkembang menjadi bahasa modern yang diakui dunia.